Silakan tangkap saya kalau saya salah. Mari kita buktikan bersama-sama apakah benar tidak efektif dan efisien dalam prakteknya. Mengapa Presiden tidak lagi dikontrol oleh MPR seperti yang kalau kita sampaikan? Seolah-olah pertangan terhadap tanggung jawab dan amanah yang diemban. Siapa yang untuk Presiden? Dipilih langsung oleh rakyat? Apa sak mau-maunya? Sedangkan DPR jelas telah dilucuti kewenangannya dan hak konstitusionalnya, hanya berdiam diri karena telah bergabung bersama Presiden dalam koalisi kabinet yang gemuk 82%. Fungsi kontrol sudah tidak ada lagi. Legislatif sudah bergabung menjadi eksekutif. Ya. Bahkan KPK pun sekarang begitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 sudah menjadi rumpun eksekutif juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Hirz bin Arif dari Forum News Network. Presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia, kami, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio, menyampaikan kritik yang sangat keras terhadap pemerintahan Presiden Jokowi dan juga kekhawatirannya tentang masa depan bangsa ini, masa depan bangsa Indonesia. Kritik itu disampaikan oleh Gatot Nurmantio, Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio dalam sebuah orasi ilmiah, karena ini dia menyampaikannya dalam kapasitas sebagai Ketua Dewan Pembina Universitas Cokro Aminoto Jakarta. Jadi hari Rabu kemarin Bintang Pamungkas, Dr. Sri Bintang Pamungkas dikukuhkan sebagai guru besar bidang hukum administrasi negara di Universitas Cokro Aminoto Jakarta. Dan sebagai Ketua Dewan Pembina, Pak Gatot Nurmantio menyampaikan orasi ilmiahnya. Orasi ilmiahnya ini sangat komprehensif ya, menyoroti berbagai persoalan yang terjadi pada bangsa ini setelah kita memasuki era demokrasi dan khususnya setelah Jokowi menjabat selama 2 periode. Sekarang demokrasi Indonesia harus juga dilihat dari sisi efisiensi dan efektivitas. Apakah demokrasi yang dilakukan sekarang ini sudah efektif dan efisien dalam mencapai tujuan tentunya kita negara tidak marah konstitusi tadi yang dikatakan Prof. Bintang tadi. Mengapa demikian? Pertanyaan terus, bagaimana kondisi dan praktek berbangsa dan bernegara kita hari ini? Saya pikir saya sudah selesai ya, sudah sampaikan kepada Prof. Bintang. Sangat membahayakan publik. Jadi bagaimanakah kondisi dan praktek berbangsa dan bernegara kita hari ini? Kita bisa melihat, anak SD pun bisa tahu, menyaksikan sistem pemerintahan dan politik Indonesia dewasa ini tidak berjalan secara efektif dan efisien dalam prakteknya. Silakan tangkap saya kalau saya salah. Mari kita buktikan bersama-sama apakah benar tidak efektif dan efisien dalam prakteknya. Mengapa Presiden tidak lagi dikontrol oleh MPR seperti yang kalau kita sampaikan? Seolah-olah pertangan terhadap tanggung jawab dan amanah yang diemban. Siapa yang untuk Presiden? Dipilih langsung oleh rakyat? Apa sak mau-maunya? Sedangkan DPR jelas telah dilucuti kewenangannya dan hak konstitusionalnya, hanya berdiam diri karena telah bergabung bersama Presiden dalam koalisi kabinet yang gemuk 82%. Fungsi kontrol sudah tidak ada lagi. Legislatif sudah bergabung menjadi eksekutif. Ya. Bahkan KPK pun sekarang begitu Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 sudah menjadi rumpun eksekutif juga. Kemudian menimbulkan politik gaya mahal
akibat ketetapan threshold dalam pemilihan legislatif maupun eksekutif. Ini biaya politik mahal. Ini akan dibuktikan nanti siapa yang paling banyak korupsi, karena memang harus pertahanan itu. Dalam pemilihan yudikatif, dalam pemilihan yudikatif sangat ditentukan oleh legislatif dan eksekutif. Nah sekarang yudikatif dipilih, eksekutif legislatif sudah menjadi satu. Itulah sebenarnya yang selama ini kita dengungkan. Karena pemilihan yudikatif yang harusnya mandiri, tetapi dipilih oleh eksekutif dan legislatif yang merupakan satu atau rumput. Itulah penyebab timbulnya kekuatan oligarki antara penguasa dan pengusaha menjadi satu dan sama-sama punya kepentingan untuk melanggengkan kekuasaan. Persoalan terberat yang dihadapi bangsa kita adalah masalah ideologi yang Prof. Bintan sampaikan tadi. Karena secara sistematis dan seolah-olah konstitusional terdapat upaya yang terencana dan telah dijalankan dengan sangat rapi untuk mengganti dasar negara Pancasila, yaitu dengan lahirnya keputusan Presiden nomor 24 tahun 2016 tentang hari lahir Pancasila. Ini bukan suatu peristiwa yang biasa, ini luar biasa. Sudah dimasukkan ke dulu pasal subversi, harusnya. Iya, RUU HIP yang dirubah menjadi RUU BPIP sangat potensial dan mengarah terbentuk menjadi sentral komite sebagai perpanjangan tangan partai tertentu. Ini bahaya. Sebatasnya para penegak hukum segera mengusut secara sungguh-sungguh dan tuntas terhadap pihak-pihak yang berupaya melalui jalur konstitusi mengubah dasar negara Pancasila sebagai upaya nyata untuk menentukan negara kesatuan Republik Indonesia hasil proklamasi 17 Agustus 1945. Tentu agar tidak terulang upaya sendiri di masa yang akan datang. Seharusnya. Lalu di mana Pak Hukum? Fakta dasar terhadap kondisi buruk kehidupan berbangsa dan bernegara yang sangat tidak efektif bisa diperbaiki. Harmoni dan kohesivitas sosial masyarakat kita hari ini sangat terganggu dan tidak sehat lagi. Padahal kami bangsa Indonesia itu membentuk kohesi nasional yang luar biasa sebagai model utama dan utama kemerdekaan kita. Jumlah orang miskin terus bertambah mencapai 27,54 juta. Datanya ada di buku saya di belakang. Korupsi terjadi di daerah yang 60% dilakukan oleh politisi karena politik biaya mata. Terbukti. Beban berat hutang meningkat sekitar 2,5 kali sejak tahun 2014. Luar biasa. Total hutang Republik, pemerintah, BUMN dan BI per Maret 2021 sudah mencapai sekitar 12,5 triliun atau sekitar 80% PDB. Ya, 12.500, Pak, 12.500. Yang bayar bukan saya, cucu saya nanti yang bayar. Total utang pemerintah akhir tahun 2021 diperkirakan mencapai 7.100 triliun dan akhir tahun 2022 diperkirakan mencapai 8.200 triliun atau sekitar 45% dari PDB. Ini saya paparkan ini bukan apa-apa untuk membuktikan bahwa karena konstitusi kita menyimpang berdasarkan apa yang ditetapkan oleh Panding yang mandal negara ini, terjadilah pemerintahan tidak efektif. Ini buktinya. Ini form akademik. Jadi kalau saya katakan dengan konstitusi nggak benar, tidak efektif, apa buktinya?
Ini sampai dengan 2014 yang merupakan akumulasi utang sampai dengan 73 tahun Indonesia merdeka sekitar 2.600 triliun dan meningkat selama 6 tahun terakhir sekitar 2,5 kali menjadi 7.000 triliun. Beban pembayaran cicil bunga dan pokok utang juga meningkat tajam sejak tahun 2014. Akhirnya ya dari lubang ke lubang. APBN saat ini sudah sangat berat dengan berbagai indikator. Tadi katakan sudah menambah utang untuk menambah utang lagi, karena tanpa utang tidak bisa hidup. Bisa hidup. Keseimbangan primer tahun 2020 sebesar 633 triliun dan tahun 2021 diperkirakan sekitar 600 triliun. Sudah sekitar 56% dari total pendapatan negara digunakan untuk membayar cicilan hutang dan bunga hutang. Jadi kalau kita dapat 100%, ya 56 untuk bayar hutang, sisanya untuk operasional. Gimana ceritanya? Nah, cukup. Sudah mendekati 90% dari total pendapatan negara yang digunakan untuk belanja wajib pemerintah merupakan pembayaran utang belanja gaji dan transfer ke daerah yang mencapai sekitar 1.600 triliun. Dari jumlah tersebut mendekati 1.000 triliun adalah untuk bayar cicilan pokok utang. Ini sesuatu yang menakutkan. BUMN ini menarik. Mau dibawa kemana BUMN? Kita tahu sama-sama bahwa BUMN itu milik negara, bukan milik pemerintah. Badan usaha milik negara jelas, bukan milik pemerintah. Total utang meningkat 100% sejak tahun 2014 dari sekitar 2.400 triliun menjadi sekitar 6.500 triliun. Total utang BUMN non keuangan bahkan meningkat sekitar 5 kali dari sekitar 500 triliun 2014 menjadi 2.500 triliun. Ingat, BUMN yang didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan negara. Ya, BUMN dibuat untuk meningkatkan pendapatan negara melalui setoran dividen ke APBN. Kan dalam kondisi sekarang terbalik. Justru menjadi beban karena meminta tambahan dari APBN. Korupsi di BUMN juga meningkat sangat besar, puluhan triliun seperti yang terjadi di Jiwasraya dan Asali. Jumlah BUMN yang mengalami kerugian dan peningkatan utang karena penugasan proyek rugi dari pemerintah seperti bandara, jalan tol, listrik juga meningkat drastis. Jadi BUMN harusnya menjadi benteng menghadapi berbagai perusahaan berdaya ekonomi, tapi malah terbalik. Ketimpangan semakin meningkat, sangat tajam, dan ini merupakan lampu merah. Karena kalau ketimpangan sosial tinggi, maka kerusuhan sosial mudah sekali terjadi. Karena dia melihat yang kaya kok kaya banget, yang miskin banget. Peningkatan kekayaan pun justru dalam kondisi COVID yang kita lihat. Ini bayangin, awal pandemi COVID justru ketimpangan semakin melonjak karena bertambah orang kaya yang berpenghasilan 1 juta US$ sampai dengan 100 juta US$ meningkat. Ada apa dengan COVID? Yang miskin makin miskin, yang kaya makin kaya. Data yang paling kiri itu jadi Profesor Edi saya bertanya, kapan Koperasi menjadi fokus perekonomian nasional? Perekonomian
mudah-mudahan yang seharusnya diberikan untuk kesejahteraan rakyat secara mandiri dan merata, tapi menjadi terpusat pada konglomerasi. Padahal Undang-Undang Pasal 33, Undang-Undang 45 mengatakan bahwa cabang-cabang produksi hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, telah dibuat menjadi penguasaan konglomerasi dan asing cabang-cabang produksi yang sangat vital seperti perumahan, kemudian pangan, kesehatan, energi, air, tambang, dan infrastruktur sebagian besar sudah dikuasai oleh konglomerat dan asing. Kalau ditutup semuanya itu bukan mati kita. Air nggak bisa, tidak boleh, sudah dikuasai. Sebenarnya momen pemerintah untuk menjadikan besaran koperasi ada pada saat ASN BLBI, ada peluang itu. Tapi kembali lagi pemerintah itu yang dapat bahkan lebih murah. Kondisi buruk lainnya lagi, indeks demokrasi dinilai semakin jatuh di level 6,30 di bawah negara-negara Asia. Jadi indeks demokrasi kita itu di negara Asia paling rendah. Skor kebebasan sipil sangat rendah di angka 5,59. Skor budaya politik juga rendah di angka 4,38. Sedangkan indeks hak asasi manusia sangat menyedihkan di 2,9. Inilah yang saya katakan tadi bahwa tolong kembalikan. Inilah yang saya katakan tadi, apabila konstitusi kita dilanggar, dasar konstitusi itu kita dilanggar, maka terjadilah ketidakefisienan efektif dalam pemerintahan apapun juga itu. Pemilihan langsung, bapak demokrasi, sumber demokrasi di Amerika tidak seperti itu. Saat terakhir hanya dipilih oleh 500 sekian, jadi dengan 300 sekian bisa jadi. Kita pemilihan langsung luar biasa. Kalau kita menyimak pidato atau orasi ilmiah dari Pak Gatot Nurmantio tadi itu sangat lengkap ya. Ya, namanya juga orasi ilmiah. Jadi beliau betul-betul menyoroti bagaimana situasi Indonesia ini, situasi kita berbangsa dan bernegara, di mana kelihatannya sangat tampak sekali bahwa oligarki itu sudah mencengkeram kekuasaan. Tadi catatan beliau ini luar biasa kan, menyebutkan bahwa sekarang ini peran DPR itu sudah menyatu sebagai lembaga kontrol terhadap pemerintah, sudah bersatu dengan eksekutif, bahkan lembaga-lembaga yudikatif yang seharusnya juga kalau dalam teori politik itu terpisah antara legislatif, eksekutif dan yudikatif terpisah, tapi sekarang menyatu dalam satu kontrol di tangan seorang presiden. Di luar itu juga yang disorotikan tadi adanya ketimpangan kemiskinan, di mana pandemi akhirnya menghasilkan sejumlah orang yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Dan karena tadi menyampaikan dalam forum ilmiah, jadi Pak Gatot melengkapi semua kritik-kritik tadi dengan berbagai data-data. Artinya ini kritik yang dilakukan secara datatif, karena itu tadi Pak Gatot sampai berani menyatakan bahwa kalau salah silahkan saya ditangkap. Mudah-mudahan kritik-kritik ini tidak membuat pemerintah sensi. Ini karena seperti janji dari Presiden Jokowi sendiri, Presiden Jokowi minta dikritik. Jangan kemudian kalau kemudian ada kritik-kritik dikriminalisasi. Walaupun tadi Pak Gatot menyatakan beliau siap ditangkap. Tapi harusnya kritik yang disampaikan oleh Pak Gatot Nurmantio tadi merupakan semacam katakan masukan bagi pemerintah, dan juga pemerintah kemudian melakukan introspeksi, benarkah jalannya pemerintahan kita ini, jalannya kehidupan kita berbangsa dan bernegara ini sudah sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh para founding parent kita, para pendiri bangsa ini, dan juga sebagai sesuai dengan amanah konstitusi. Saya Hirsunu Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.